Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian mau lihatnya jam berapa aja. Oke, ketemu lagi dengan Bu Desi Febriani Putri dalam pelajaran matematika wajib kelas 10. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri yang perbandingan sudut berelasi. Kemarin kalian udah pernah ngeresun kan ya yang sudut berelasi. Nah, nih perbandingan trigonometri sudut berelasi. Mari kita simak baik-baik materinya. Oke, apa sih sudut-sudut berelasi? Nah, sudut berelasi adalah ini. Sudut-sudut yang ditunjukkan dengan adanya hubungan antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, kemarin kalian juga udah belajar kan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu hubungannya dengan itu nanti kaitannya. Oke, kita langsung aja di sudut berelasi di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama itu kan antara 0 sampai 90 ya. Nah, kita bisa memakai ini rumus yang sudut berelasi di kuadran pertama. Jadi kita pakai rumus 90 derajat minus alfa. Ketika kita pakai rumusnya 90 derajat, nanti fungsinya akan berubah. Jadi yang awalnya jadi dari sin, dia akan menjadi cos. Yang cos menjadi sin, yang tan menjadi cot, cosec menjadi sec, yang sec jadi cosec, yang cot jadi tan. Sampai situ bisa paham kan? Nah, ingat, kalau di kuadran 1, semuanya positif. Oke, kita langsung kasih contoh. Contohnya adalah sin 60 derajat. Sin 60 derajat, nah 60 itu kira-kira 90 dikurang berapa sih? Nah, ternyata 90 dikurang 30. Nah, karena tadi sin berubah jadi cos, nah jadinya ini cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, sebenarnya untuk di kuadran pertama, kalian nggak perlu pakai sudut berelasi. Nih, catatan. Untuk di kuadran 1, kalian bisa langsung gunakan sudut istimewa. Kemarin udah pernah belajar kan ya, sudut istimewa ada berapa aja nih? Sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, jadi kalian langsung bisa pakai itu, tanpa pakai sudut relasi yang seperti yang ini. Gitu ya, anak-anak. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sudut relasi di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2, otomatis dia sudutnya antara 90 sampai 180. Jadi kita bisa memakai sudut yang ini, 90 derajat plus alfa. Nah, ingat-ingat, kalau kita pakai sudut relasinya 90 derajat, nanti fungsinya akan berubah. Nih, jadi yang awalnya sin, dia akan menjadi cos, dan seterusnya. Ingat ya, yang di kuadran 2 itu yang positif adalah sinnya. Jadi nanti yang selain sin akan bernilai negatif. Contoh, tan 150. Nih, kalau kita pakai relasinya 90 derajat, nah kira-kira 150 itu 90 plus berapa sih? 60 kan ya? Nah ini, tan 90 plus 60. Ingat, karena kita pakai 90, jadi yang awalnya tan, dia berubah menjadi cot. Nah, karena di kuadran 2 nilai yang positif itu hanya sin, jadi tan-nya bernilai negatif. Nih, sama dengan minus cot 60. Padahal kalau untuk mencari cot, itu adalah sepertan. Nah, hasilnya sehingga menjadi minus sepertiga akar 3. Nih, catatan. Untuk di kuadran 2, gunakan sudut relasi. Jika memakai sudut 90, maka fungsinya berubah. Gitu ya. Nah, apakah bisa pakai 180? Bisa dong. Jadi kalau di kuadran 2, itu bisa juga pakai sudutnya yang 180. Jadi pakai relasi yang 180 nih. Kalau kita pakai relasi yang 180, nanti nilai fungsinya dia akan tetap. Jadi tidak akan berubah. Untuk itu, sebaiknya menurut ibu sarankan, ibu sarankan lebih baik pakai yang 180 biar fungsinya nanti nggak berubah nih. Sin 180 minus alfa sama dengan sin alfa, dan seterusnya. Ingat lagi, kuadran 2, sinnya yang positif. Contoh, sama ya, contohnya tan 150. Nah, kalau kita pakai sudut relasinya 180, sehingga langsung aja tan 180. Min berapa kira-kira alfanya biar jadi 150? Minus 30. Nah, nanti hasilnya adalah ini, min tan 30. Tan alfanya tadi, sehingga sama dengan min sepertiga akar 3. Sama ya, sama yang sebelumnya. Nah, nih kalau pakai
sudut relasi di kuadran 2 pakai 180, maka fungsinya tetap. Diingat-ingat ya, kalau pakai 180 tetap, kalau pakai 90 dia akan berubah fungsinya. Lanjut. Nah, ini di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 sama sih. Kuadran 3 kan antara 180 sampai 270. Nah, kita bisa pakai 180 atau bisa pakai 270. Kalau pakai 180, fungsinya dia tetap tidak akan berubah nih. 180 plus alfa. Tapi ingat, kalau di kuadran 3 yang positif adalah tan-nya. Jadi, selain tan, dia akan negatif. Tapi code-nya juga positif ya, karena code kan sepertan. Jadi, tan-nya, kalau tan-nya positif, berarti code-nya juga positif. Kita kasih contoh. Contohnya adalah sekan 225. Nah, 225 itu kira-kira 180 plus berapa sih? Nah, plus 45 kan ya? Nih, karena dia sekan 180 plus 45, makanya hasilnya adalah minus sekan 45. Padahal, ingat ya, sek itu kebalikannya apa? Cos. Pintar sekali, sehingga cara mencarinya 1 per cos 45. Ini didapatkan sama dengan min akar 2. Nih, tetap ya, kalau pakai 180 itu fungsinya tetap. Masih bingung nggak kira-kira? Lanjut. Nah, masih di kuadran 3, tapi kita pakai yang sudutnya relasinya 270. Nah, ini. Jadi, anak-anak, untuk yang sudutnya 270 sama 90 atau yang ganjil-ganjil, maksudnya ketika n kali 90-nya ganjil, n-nya ganjil, dia pasti fungsinya akan berubah. Kalian perhatikan yang tadi ya, kalau pakai 90 dia berubah fungsinya. Kalau pakai 270 juga sama berubah. Jadi mending ibu sarankan sih pakai yang 180 gitu. Nih, kalau pakai 270 berarti dia dikurangin alfa. Yang awalnya sin, dia jadi cos. Yang cos jadi sin. Ya, sama ya. Nah, kita langsung contohnya sama. Sek 225. Sekan 225 itu sama dengan 270 dikurang berapa sih? Biar jadi 225 kurang 45 kan? Nah, karena kita pakainya sudut relasinya 270, jadi sekannya berubah menjadi kosekan. Karena di kuadran 3 yang nilai positifnya tan, berarti yang lainnya negatif, sehingga hasilnya negatif kosekan 45. Kosekan kebalikannya apa? Sin kan? Jadinya nyarinya min 1 per sin 45. Nih, diselesaikan ketemunya min akar 2, sama seperti sebelumnya. Masih ada yang bingung? Nih ya, tetap catatan, kalau kita memakai sudut 270, maka fungsinya berubah. Oke, lanjut ya. Nih, sekarang yang di kuadran 4. Kalau kuadran 4, itu kan antara 270 sampai 360. Jadi sama, kalau pakai 270 relasinya, pasti nanti fungsinya berubah. Yang awalnya sin jadi cos, yang cos jadi sin. Gitu ya. Ingat, kalau di kuadran 4, nilai yang positif adalah cos. Jadi, selain itu, dia akan negatif. Contoh, 1. Cos 330. Nah, kalau kita pakai cos 330, berarti 270 ditambah berapa? 60 kan? Nah, yang awalnya cos, dia jadi sin. Jadi sin 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Lanjut. Cot 315. 315 itu 270 tambah berapa sih ya? 270 tambah 45. Yang awalnya cot, nih cot, dia akan berubah menjadi tan. Ini ya. Min tan 45 sama dengan minus 1. Nih, kalau pakai 270 tetap, maka fungsinya berubah. Bingung? Ya, sambil dipelajari lagi nanti. Nah, nih, kalau kita sekarang sudutnya pakai 360 sudut relasinya. Fungsinya dia tetap, jadi ingat ya, kalau pakai 180 atau 360, dia fungsinya tetap tidak akan berubah. Kalau pakai 90 sama 270, dia fungsinya yang berubah. Jadi mending menurut ibu pakai yang 360 atau 180, kayak gitu ya. Ingat, di kuadran 4 yang positif adalah cos-nya. Contohnya sama kayak tadi. Cos 330 itu kan sama dengan cos 360 dikurang 30 sama dengan
cos 30. Karena kita pakai 360, maka fungsinya dia tetap jadi cos 30 sama dengan setengah akar 3. Sama kayak tadi ya. Nah, sekarang yang cot. Cot 315 berarti 360 dikurang 45 sama dengan min cot 45. Kalau mencari cot itu kan sepertan. Jadi tinggal min 1 per tan 45 sama dengan 1. Ini. Di kuadran 4 gunakan sudut berelasi jika pakai sudut 360 maka fungsinya tetap. Masih bingung anak-anak? Nanti sambil belajar lagi ya, belajar lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau diringkas itu seperti ini. Ya kan? Ini sin 90 plus alfa atau pakai 180 nih, kuadran 1, 2, 3, 4. Singkatnya begini. Kuadran 1 itu positif semua. Dia bisa pakai alfa langsung atau 90 minus alfa. Kalau di kuadran 2, yang positif adalah sinnya. Dia bisa pakai 90 plus alfa atau 180 minus alfa. Kalau di kuadran 3, itu tannya yang positif. Dia relasinya pakai 180 plus alfa atau 270 minus alfa. Kuadran 4, dia yang positif adalah cosnya. Dia bisa pakai relasinya 270 plus alfa dan 360 minus alfa. Nih, perhatikan di sini. Jika menggunakan yang ditandai bintang atau merah, jadi yang kita pakai yang 90, ini yang merah-merah ini, 270, 270, maka terjadi perubahan. Nah, tadi kan Ibu udah bilang fungsinya berubah. Yang awalnya sin, dia berubah jadi cos. Yang awalnya cos, dia berubah jadi sin. Yang awalnya tan, dia berubah jadi kotan. Kayak gitu ya. Nah, masih udah paham nggak kira-kira sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang sudut negatif. Kalau sudut negatif, nah ini sinus minus alfa itu akan sama dengan min sin alfa. Tapi khusus untuk cos itu dia tetap bernilai positif. Ingat ya, semuanya negatif, khusus untuk cos dia positif. Dan sekannya juga positif karena cos sama sekan ini kan berbalikan ya. Contoh ini nomor 1. Cos minus 225. Nah, tadi kalau cos dia kan tetap positif, jadi cos 225. Ini cara nyarinya sama, pakai sudut berelasi. Jadi pakai 180 plus 45. Sama dengan, karena di kuadran 3, jadi cosnya negatif sama dengan ini. Paham? Contoh 2. Sinus minus 330. Kalau sin, kan tadi tetap minus. Jadi minus sin 330. Nah, karena ini di kuadran 4, pasti nanti nilai sinnya juga negatif. Nah, ini. Sehingga negatif, kita cari dulu sin 330 itu berapa? Nah, ternyata sin 330 itu sama dengan minus setengah. Minus ketemu minus, jadinya plus. Oke, paham? Kita lanjut lagi, sayang. Nah, bagaimana kalau relasi sudutnya nanti lebih dari 360, Bu? Wah, kan pasti banyak juga tuh. Nah, ini. Kalau dia lebih dari 360, kelipatan berapa nanti kira-kira? Kelipatan 360 berapa? Ditambah sudutnya berapa? Gitu. Nih, maksudnya gini. Sin alfa plus K kali 360 sama dengan sin alfa. Jadi, itu kan muter. Ibaratnya muter ya. Muter berapa kalinya gitu loh maksudnya. Berapa kali putarannya. Nah, nanti yang dihitung adalah sisa sudutnya tadi. Contoh, biar nggak bingung ya. Ini K-nya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh. Cos 1020. Nah, ternyata cos 1020 ini dia 2 kali muter. 2 kali muter berarti kalau 360 kali 2 berapa? 720. 720 biar menjadi 1020 kurangnya berapa? 300 ya. Nih, makanya dia 300 plus 2 kali 360. Nah, sehingga nanti yang dihitung hanyalah cos yang 300-nya aja. Kayak gitu. Karena di kuadran 4 nilai cosnya positif. Masih bingung? Hehehe, pasti masih bingung anak-anak ini ya. Nggak apa, nanti kita sambil belajar lagi ya. Nah, kalau sudah, Ibu punya latihan soal buat kalian. Wow,
ada 3 soal nih. Kira-kira gimana? Bisa nggak anak-anak? Dicoba dulu. Oke. Oke, cukup sekian pemaparan materi tentang trigonometri sudut berelasi. Kira-kira anak-anak masih banyak yang belum paham ya tentang ini. Oke, nanti kita sambil belajar lagi ya. Oke, see you next time semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap di rumah aja ya.